Hey guys, selamat datang kembali di YouTube channel Naksir Sneakers. Kali ini kita bakal bahas performance review untuk sepatu Nike PG5. Dan ini sepatu yang udah gue pakai kurang lebih selama sebulan. Gue main di lapangan indoor, gue sempat main di lapangan outdoor juga. Dan semua info yang bakal gue kasih ke kalian ini berdasarkan pengalaman pribadi gue saat gue menggunakan sepatu ini. Sebelumnya, kalau kalian suka dengan video performance review seperti ini, pastikan kalian klik tombol subscribe dan nyalain tombol loncengnya juga. Jangan sampai ketinggalan untuk klik tombol like, karena dengan kalian ngeklik tombol like itu bakal ngebantu algoritma YouTube untuk mempromosikan video gua ke orang-orang yang lebih banyak, guys. Dan yang pertama kita bakal bahas dari bagian tractionnya dulu. Traction yang ada di sepatu ini menggunakan pola traction yang ada di sepatu Kobe 9, dan ini merupakan salah satu pola traction terbaik sepanjang masa, guys. Jadi secara performance ini solid banget, nggak ada masalah sama sekali. Gue main di lapangan outdoor, gue main di lapangan indoor, gue bener-bener dapet coverage traction yang oke, dan gue bisa melakukan semua gerakan gue dengan nyaman. Seperti yang gue bilang di video performance review sebelumnya, traction itu merupakan base atau standar dari sebuah sepatu, terutama untuk main basket. Kalau kalian dapet traction yang nggak oke, mau sebagaimana bagus sepatunya itu percuma, guys. Dan di sepatu ini dengan harga yang menurut gue cukup terjangkau, sepatu Nike PG5, mereka dapat memberikan traction yang bener-bener solid. Jadi menurut gue traction adalah salah satu nilai yang plus banget di sepatu ini. Kalau gue bisa bandingin head to head sama sepatu Nike Kobe 9, kayaknya rubber yang digunakan di sepatu ini sedikit lebih tebal, dan di samping itu rubber yang digunakan di sepatu ini juga menggunakan XDR atau extra durable rubber dari Nike. Dan ini gue pakai di lapangan outdoor kurang lebih 3 kali, dan selama gue pakai di lapangan outdoor, di sini kalian bisa lihat sendiri tractionnya nggak ada part yang terkikis juga. Tapi memang dari segi implementasinya sendiri menurut gue sih masih cukup soft. Menurut gue kalau kalian cuma mau main pakai sepatu ini di lapangan outdoor sesekali, itu nggak bakal jadi masalah. Tapi kalau sepatu ini dijadikan sebagai sepatu utama buat kalian main di lapangan outdoor, menurut gua nggak akan suitable sepatu-sepatu lainnya. Dari segi cushionnya, sepatu Nike PG5 ini menggunakan full length air strobel, dan menurut gua enak banget, berasa kayak pakai sepatu Air Jordan 11, dan kenyamanannya ditambahin 2 kali lipat. Bener-bener salah satu cushioning setup yang gua suka di sepatu ini, dan cukup unik juga karena sepatu ini menawarkan cushioning yang bener-bener soft, guys. Kalau kalian suka dengan cushioning yang dapat memberikan kalian impact protection, kalian bisa cobain sepatu Nike PG5 ini. Kalau gue bisa bandingin dari sepatu Nike PG4 sebelumnya, memang rada sedikit beda, karena di sepatu ini kita akan mendapatkan sedikit court feel, dan secara overall feel-nya sendiri memang rada sedikit dibikin lebih dense. Di samping itu ada beberapa dari teman-teman yang ngomong kalau cushioning dari sepatu Nike PG4 itu nggak terlalu durable, karena air bubble-nya itu bisa kayak menggelembung gitu. Dan gue sendiri personally nggak pernah ngalamin hal itu, guys. Terutama di sepatu Nike PG5 ini, karena cushioning setup yang digunakan juga bisa dibilang identik, sama-sama air strobel. Dan di sepatu ini gue udah pakai selama sebulan, nggak ada masalah sama sekali. Cuma menurut gue salah satu tips yang gue bisa bagi ke kalian, jangan sampai sepatu ini tuh kena panas yang berlebih. Jadi kena terik matahari langsung, karena itu menurut gue bakal berdampak ke air unit yang ada di sepatu ini, guys. Di bagian materialnya sendiri, ini part yang gue ngerasa bisa diperbaiki atau bisa diimprove dari sepatu Nike PG5, karena gue ngerasa material yang ada di sepatu ini nggak begitu nyaman sih waktu gue pakai. Materialnya mostly menggunakan material mesh yang ini tuh kayak berasa plastiki, jadi kalian butuh banget yang namanya break in time. Terutama waktu hari pertama gue pakai sepatu ini, berasa materialnya itu nggak begitu movable di setiap gerakan gue. Dan di samping itu tuh ini materialnya berasa kayak crispy gitulah, guys. Semakin sering kalian pakai sepatu ini, jelas materialnya bakalan lebih nyaman. Cuma di samping itu secara underfoot feelingnya sendiri, materialnya kurang begitu oke dibandingkan dengan sepatu-sepatu zaman sekarang. Gue cukup suka dengan adanya penggunaan sintetik material di bagian samping dan juga di bagian belakang dari sepatunya, karena ini berfungsi semua untuk memberikan support terhadap sepatu ini. Dan untuk bagian fitnya sendiri, menurut gue sepatu ini memiliki fit yang true to size. Cuma memang satu yang mungkin gue kurang begitu suka adalah di bagian depan, ini berasa sedikit boxy. Jadi berasa kayak ada volume sedikit di bagian depan, dan sekali lagi ini menurut gua karena adanya penggunaan material yang sedikit kaku di sepatu Nike PG5 ini.
Cuma di samping itu fitnya oke, di bagian midfoot, di bagian heel itu menurut gue enak banget. Kalian juga bakal gampang masukin kaki kalian ke sepatu ini. Ini bagian belakangnya kalian bisa tarik kayak gini. Dan di samping itu material tang yang ada di sepatu ini bener-bener enak banget guys. Buat gue sendiri, gue beli true to size dan gak ada masalah sama sekali. Buat kalian yang memiliki kaki yang lebar, menurut gue kalian harus cobain dulu di toko sehingga kalian bisa ngedapetin size yang sesuai. Karena dari bentuknya sendiri gue ngerasa sepatu ini kayak rada memanjang gitu. Jadi pastikan kalian cobain dulu di toko. Selain itu di bagian support, menurut gue sepatu ini juga solid banget. Ini part yang gue bener-bener suka karena ini part yang gue ngerasa ada perubahan dibandingkan dari seri sebelumnya Nike PG4. Dimana di bagian samping, seperti yang gue bilang tadi, di sini ada synthetic material yang berfungsi untuk memberikan kalian lateral support. Juga di sini kalian akan diberikan extra foam yang menjalar dari bagian midsole ke material uppernya sendiri. Yang ini juga berfungsi untuk memberikan kalian lateral stabilitas di sepatu ini. Ini oke banget karena di seri sebelumnya memang isu yang ada di sepatu Nike PG4 itu ada di bagian sampingnya karena lateral containmentnya kurang guys. Di samping itu kalian akan mendapatkan outrigger yang ini juga kemarin kita nggak temukan di sepatu Nike PG4. Menurut gue ini berfungsi dengan sangat oke. Dan di samping itu kalian juga akan mendapatkan heel counter dan juga ada torsional support di sepatu Nike PG5. Jadi secara overall menurut gue sih sepatu ini memiliki upgrade dari segi support dan secara overall supportnya bener-bener oke guys. Buat kalian yang tertarik dengan sepatu ini, kalian bisa ngedapetin sepatu Nike PG5 di Hoops Point dan gue udah masukkan link di bawah, jadi kalian bisa klik langsung dan menuju ke website dari Hoops Point. And that's about it guys, overall performance review untuk sepatu Nike PG5. Menurut gue sepatu ini solid banget, cuma emang dari segi materialnya aja yang menurut gue bisa diperbaiki, tapi secara overall sih sepatu ini bener-bener oke. Dari segi cushion gue suka banget, dari segi traction ini juga salah satu yang terbaik. Dan kalian ngedapetin traction dari sepatu Kobe 9 yang kemarin itu dijual dengan harga 3 jutaan, sekarang sepatu Nike PG5 dijual dengan harga Rp1.649.000. Sekian guys untuk video performance review kali ini. See you next video. Kalau kalian penasaran sama berat dari sepatu ini, di akhir video gue bakal bandingin berat dari sepatu ini dengan sepatu-sepatu lainnya. And see you next video guys. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian yang cinta sneakers seperti gue. Well guys, thank you so much. Have a good one. Peace. Guys, seperti biasa di akhir video gue bakal bandingin berat antara ke sepatu PG5 dengan sepatu ini. Di sini ada Kyrie Low 4. Oke, ini udah normal. Kyrie Low 4. Oke, sepatu ini beratnya 374. Ringan banget sih 374 asli. Lumayan lah. Tapi ini 360. Lebih ringan lagi guys. Oke, dan gue bakal bagiin ke kalian juga apa yang gue kurang begitu suka sama PG5. Nih materialnya. Kalian lihat nih, ada suaranya nih. Nih. Jadi ini yang gue maksud rada crispy atau rada kaku gitulah guys. Oke, and that's about it guys. Peace.